Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajizil Almasih. Pada video kali ini saya akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 6 mengenai materi adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berdasarkan bentuknya, adaptasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama morfologi, yang kedua fisiologi, dan yang ketiga tingkah laku. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian diri makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh terhadap lingkungan. Adapun contoh dari adaptasi morfologi pada tumbuhan yaitu xerofit, hidrofit, dan higrofit. Adaptasi morfologi yang pertama yaitu xerofit. Xerofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Contohnya yaitu tanaman kaktus. Bentuk daun tanaman kaktus termodifikasi menjadi duri dan batangnya berdaging untuk menyimpan air. Batang kaktus dilapisi dengan lilin yang berfungsi untuk mencegah keluarnya air secara berlebihan. Adaptasi morfologi yang kedua yaitu hidrofit. Hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di air, contohnya yaitu teratai dan eceng gondok. Teratai berdaun lebar dan tipis. Permukaan tersebut memudahkan terjadinya penguapan. Dengan demikian, teratai tidak akan busuk walaupun terendam air. Sedangkan untuk eceng gondok mempunyai pelepah daun dengan rongga-rongga udara yang berfungsi sebagai tempat udara sehingga eceng gondok dapat mengapung di air. Adaptasi morfologi yang ketiga yaitu higrofit. Higrofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Contohnya yaitu tumbuhan paku dan lumut. Tumbuhan higrofit melakukan adaptasi dengan menyesuaikan jumlah stomata dan jumlah daunnya untuk menjadi lebih banyak, tipis, dan lebar agar mampu mengeluarkan air dan tumbuhan tidak membusuk. Yang selanjutnya yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi bagian tubuh tumbuhan terhadap lingkungan. Adapun contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan yaitu bunga rafflesia, Venus flytrap, dan kantong semar. Contoh adaptasi fisiologi yang pertama yaitu bunga rafflesia. Bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga agar mendatanginya. Dengan demikian, serangga yang masuk ke dalam bunga rafflesia akan menjadi makanannya. Kemudian contoh adaptasi fisiologi yang kedua yaitu tanaman Venus flytrap. Pada Venus flytrap, daun yang membentuk jebakan akan mengeluarkan nekstar manis yang menarik serangga untuk mencari makan. Dengan demikian, serangga yang masuk akan terperangkap dan menjadi makanannya. Dan yang terakhir yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian diri dengan menunjukkan perilaku tertentu akibat rangsangan dari luar baik dari faktor abiotik maupun biotik. Faktor abiotik meliputi cahaya matahari, suhu, air, gravitasi, dan sebagainya. Sedangkan faktor biotik meliputi sentuhan atau gangguan dari organisme lain. Adaptasi tingkah laku karena pengaruh faktor abiotik. Contohnya seperti bunga matahari yang akan selalu mengikuti pergerakan dari matahari. Contoh selanjutnya yaitu pada bunga pungkul 4 yang akan layu di pagi hari dan akan mekar di sore hari. Hal-hal tersebut dikarenakan karena pengaruh atau rangsangan dari cahaya matahari. Contoh lainnya yaitu pada pohon jati. Tingkah laku pada pohon jati dalam melewati musim kemarau yaitu dengan menggugurkan semua daunnya sehingga dapat mengurangi proses transpirasi. Yang selanjutnya yaitu adaptasi tingkah laku karena pengaruh faktor biotik. Seperti contohnya yaitu tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu akan segera menutup daunnya atau mengatup jika disentuh atau terkena rangsangan eksternal lainnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari hewan herbivora. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.